Ini dia smartphone mid-range yang fiturnya udah dilengkapin lagi biar berasa kayak flagship. Samsung Galaxy A57. Bentuknya makin slim dan sensor kameranya ditinggiin lagi. Dan fitur AI-nya juga makin lengkap. Tapi apa itu cukup untuk bikin HP ini menarik untuk dimilikin? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Bentuk boxnya seperti ini. Ada tulisan Samsung Galaxy A57 5G dan juga gambar produknya. Isinya kamu bakal dapat device Samsung Galaxy A57, lembar panduan pengguna, SIM tray ejector dan juga kabel charger Type-C to Type-C. Kita mulai bahas dari segi desainnya dulu nih, karena ini salah satu perubahan yang paling langsung berasa. Galaxy A57 ini jadi seri A5 paling tipis yang pernah ada. Ketebalannya cuma 6,9 mm dengan bobot 179 gram. Sebagai perbandingan aja, seri A56 itu beratnya lebih dari 200 gram. Bedanya hampir 20 gram, lumayan berasa sih. Ditambah lagi dengan tipis dan lebih ringan yang ini. Bikin feels di tangan jadi nyaman banget dipakai sehari-hari. Tapi dari semua itu yang saya suka dari segi bezelnya sekarang lebih tipis. Jadi tampilannya lebih modern. Meskipun begitu bezelnya bagian bawahnya tetap lebih tebal dibandingin sisi-sisi lainnya ya. Cuman udah jauh lebih tipis jadi lebih enak dilihat. Dari bagian modul kameranya ada desain baru yang disebut Ambient Island. Jadi housing kameranya terlihat lebih estetik, bikin terasa lebih premium. Untuk layar udah pakai 6,7 inch Super AMOLED Plus dengan brightness sampai 1900 nits. Jadi dipakai outdoor pun tetap jelas. Ngomongin soal outdoor, HP ini punya sertifikasi IP rating yang ditingkatin dari segi sebelumnya. Kali ini udah punya IP68. Jadinya lebih tahan soal perairan. Mau kecemplung di kali jelas masih aman ya. Tapi jangan sekali kamu bawa berenang di laut ya. Nih, dari hasil pengetesan saya, brightness normalnya di 364 nits. Untuk color gamut di mode vivid dapat 96% sRGB dan 94% DCI-P3. Sedangkan mode natural di 99% sRGB dan 78% DCI-P3. Buat nontonin konten yang ada di sosmed, warnanya tetap enak dilihat dan cukup akurat, dan dipakai untuk streaming nonton film juga ini udah lebih dari cukup. Sekarang kita ke bagian yang sering jadi pertanyaan nih, performanya. Samsung Galaxy A57 pakai chipset Exynos 1680 yang fokus ke performa balance. Jadi bukan melulu soal kenceng atau enggaknya. Tapi yang jelas performa dari HP ini tuh efisien. Dalam penggunaan sehari-hari semuanya kerasa smooth. Buka aplikasi, multitasking, sampai scrolling sosmed. Semuanya lancar. Tapi yang menarik justru waktu dipakai gaming. Saya coba beberapa game ya, seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Hasilnya stabil. Tersedia 3 pilihan varian yang ada RAM 8/128 GB, 8/256 GB, dan 12/256 GB. Kalau kamu doyan foto-foto, enaknya pakai A57 ini udah support eksternal hard disk atau flash disk. Jadi foto dan video kamu bisa disimpan secara aman dan nggak perlu panik sama kepenuhan memori lagi. Dari hasil benchmarknya, Antutu tembus di 1.393.668. Geekbench 6 di angka 1.375 untuk single core dan 4.376 untuk multicore. Di 3D Mark, Slingshot udah max out dan wildlife-nya di 6.223. Nah, dengan skor ini sangat cukup untuk daily use atau bahkan pekerjaan berat pun masih aman ya harusnya. Dan ini kebukti juga di pengetesan selanjutnya. CPU throttling test selama 30 menit masih bisa dijaga performa di 72%. Untuk touch sampling rate juga udah sampai 1000 Hz dan bisa detect sampai 10 jari sekaligus. Sensor juga lengkap dan semuanya berfungsi dengan normal. Jadi untuk penggunaan sehari-hari ini sudah sangat solid. Nggak ada drama, nggak ada nge-lag yang mengganggu. Sekarang kita bahas gaming. Karena ini biasanya jadi penentu banyak orang nih. Di Genshin Impact setting highest 60 fps rata-rata di 42 fps dengan drop ke 34 fps saat kondisi ramai. Suhu maksimal di 43 derajat masih cukup terkontrol dengan baik. Sedangkan di PUBG Mobile setting smooth extreme rata-rata di 59 fps dengan drop ke 56 fps. Suhu maksimal di 40 derajat Celcius. Jadi masih nyaman ya dipakai. Mobile Legends masih lancar banget kita mainin. Di frame rate super juga bisa stabil dan masih kenceng meskipun dipakai dalam waktu yang lama. Suhunya tetap terjaga berkat vapor chamber yang 13% lebih gede. Tapi kalau ngomongin smartphone Samsung, kita nggak boleh ngelewatin sama yang namanya AI. Samsung Galaxy A57 dibekali dengan All Awesome Intelligence. Mulai dari yang sering foto tapi mukanya pada berantakan, kamu bisa pakai best face. Jadi kalau ada yang merem atau ekspresinya kurang pas, AI langsung
langsung kasih opsi terbaik. Ini cocok banget buat foto keluarga atau rame-rame. Oh ya, fitur ini wajib diaktifin motion fotonya ya. Selanjutnya nightography. Samsung ngebekelin sensor yang lebih besar pada kameranya. Sensor yang lebih besar ini bikin foto malam jadi lebih terang, detail lebih keluar, dan noise lebih terkontrol. Bukan cuma fotonya aja, videonya juga loh jadi lebih terang. Sekarang masuk ke edit suggestion. Setelah kamu ambil foto, AI langsung kasih rekomendasi edit, mulai dari remaster, blur background, sampai object eraser, dan semuanya tinggal satu klik. Lebih advance lagi, ada Gemini Circle to Search dengan mode Find the Loop. Jadi kamu tinggal lingkarin objek di layar, dan AI langsung cari informasi detailnya. Saya coba ke beberapa objek nih ya, dan hasilnya cukup akurat loh, bahkan bisa kasih referensi yang lebih spesifik. Buat cari-cari barang atau produk dari brosur atau penasaran sama barang di sekitar kita sih berguna banget ya. Kita lanjut ke voice transcript. Saya coba simulasi meeting dengan lebih dari 2 orang, dan AI bisa ubah suara jadi teks dengan cukup rapi, bahkan bisa nangkap poin-poin penting dari percakapan. Terus di bagian foto tetap ada object eraser, yang kali ini lebih rapi lagi hapusnya. Nah ini tuh fitur favorit saya buat multitasking, ada AI select plus drag and drop. Saya buka multi window ya, bagian atas ada galeri website Instagram, yang di bawah notes. Tinggal pilih objek, drag and drop ke tempat lain. Sesimpel itu, tapi bikin kerjaan jauh lebih simpel. HP ini punya 3 kamera belakang dengan 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel makro kamera. Kamera depannya 12 megapiksel. Kalian lihat sendiri ya, hasil tangkapan kamera menggunakan Samsung Galaxy A57 ini sebagai berikut. Ini adalah hasil video kamera belakang dari Samsung Galaxy A57. Untuk kamera belakang kayak gini, ini dari resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa pindah ke lensa ultrawide, terus bisa zoom juga 2 kali, 4 kali, dan 10 kali. Untuk stabilisasinya kayak gini. Ini sambil jalan juga tetap stabil, dan nggak yang robot banget ya. Untuk stabilisasinya masih natural. Warnanya bagus sih, natural. Ini nggak oversaturated ataupun muted banget. Dan dia cocok untuk di post langsung kalau misalnya kalian malas grading lagi tuh. Buat kalian yang suka ngevlog atau video-video sinematik, ini udah aman sih. Nah ini untuk perekaman di Full HD 60 fps tuh. Masih stabil juga ya untuk 60 fps nya, dan nggak ada jitter, stabilization masih natural, dan 60 fps pasti lebih mulus ya. Bisa zoom 2 kali, balik 1 kali, tapi dia nggak bisa pindah ke lensa ultra wide. Itu aja sih kekurangannya kalau 60 fps. Nah ini untuk perekaman di Ultra HD 30 fps. Untuk Ultra HD nya dia cuma bisa di 30 fps saja, jadi nggak bisa ke 60 fps. Cuman karena dia 30 fps, dia tetap bisa pindah ke lensa ultra wide nih. Terus masih bisa zoom juga 2 kali, 4 kali, dan 10 kali. Untuk 10 kalinya masih kelihatan detail-detail tulisannya. Dan stabilizationnya juga masih aman nih, nggak yang berubah jadi goyang banget, tetap masih sama kayak yang di resolusi Full HD, dan image range-nya juga bagus ya. Nah ini hasil kamera depan dari si Samsung Galaxy A57. Untuk kamera depan ya, dia cuma bisa ngerekam di 30 fps. Ini di Full HD 30 fps, jadi dia nggak bisa 60 fps, tapi untuk kualitasnya udah oke banget. Warna kulit itu masih bagus, natural, nggak yang merah banget ataupun yang kuning banget. Terus warna daun juga bagus. Terus kita cek dari image range ya, warna biru langit masih kelihatan, dan detail gedung masih kelihatan ya. Mukanya juga nggak jadi yang gelap banget, dan stabilisasinya juga masih bagus. Buat ngevlog masih aman banget, nggak yang goyang ataupun jitter, aman ya. Ini untuk resolusi Ultra HD 30 fps, jadi dia sama sekali nggak bisa di 60 fps. Dan ini hasilnya. Untuk Ultra HD nya juga masih stabil ya, memang nggak sestabil yang tadi Full HD kali ya, karena lebih berat filenya, jadi butuh processing yang lebih berat juga. Dan pikirannya bagus ya, detail-detail itu masih kelihatan. Ini untuk Full HD 60 fps hasilnya kayak gini tuh. Untuk 60 fps juga masih bagus ya stabilisasinya, dan gak banyak noise juga, masih halus juga movementnya. Untuk perekaman di Ultra HD 30 fps di situasi malam ya, bagus ya. Dan kalau sambil jalan, kalau dari preview sih lumayan stabil ya, nggak terlalu jitter.
Ini untuk hasil nightography di bagian video. Udah lumayan kan hasil kameranya? Nah, sampai sekarang kamu udah tertarik belum sama A57 ini? Sebenarnya upgrade yang dikasih lumayan banyak, tapi bukan yang serba wow ya. Paling balik lagi ke kamu, kebutuhan kamu tuh untuk apa? Kalau mau beli ini untuk jangka panjang, wah cocok deh. Samsung kasih ada 6 tahun update software plus OS. Ini jarang banget di kelas mid-range. Jadi kamu tuh nggak perlu mikirin lagi untuk 6 tahun ke depan. Harganya mulai dari Rp7.599.000 untuk varian RAM 8/128 GB dan Rp8.299.000 untuk varian 8/256 GB dan untuk 12/256 GB di Rp8.999.000. Di balik itu semua, Samsung kasih promo yang menarik banget nih. Kamu bisa manfaatin fitur trade-in yang kasih jaminan harga terbaik untuk pemilik A series yang lama. Jadi value-nya juga dikasih lebih. Ini menurut saya bikin Samsung Galaxy A57 jadi paket lengkap. Oke guys, jadi itu dia Samsung Galaxy A57. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.